Apa itu hadis musalsal bil awaliyah? Yaitu setiap perawi meriwayatkan hadis dari gurunya pertama kali. Hadis pertama kali yang diriwayat daripada gurunya sebelum dia meriwayatkan hadis-hadis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa anwa'ul musalsali la tanhasiru kama qala Ibnu Salahi wa taqsimul hakimi lahu ila samaniyati anwa'in innama hiya amsilatul lahu walam yaridil hasra kama fahamahu Ibnu Salahi anhu bal kalamuhu yu'dinu bi annahu innama dzakara min anwa'ihi ma yadullu alal ittisali wa qad yaqa'un tasalsalu fi mu'azzamil isnadi faqad ka musalsali bil awaliyati fa inal silsilata minhu tandahi ila Sufyani bin Uyainah faqat qala fir nakhbati wa man rawahu musalsalan ila muntahi faqad wahama wa nahwuhu qawlu syaikhihi al-Iraqi wa qad waqa'alana bi isnadi muttasilin ila akhirih wala yasihu dzalika. Qala al-hafidhu Ibnu Hajar rahimahullahu min asahi musalsali yurwa fid dunya al-musalsalu bi qiraati suratis safati. Dan bermula atau bermula pembahagian musalsal itu tidak terbatas, ianya sebagaimana yang telah berkata oleh Ibnu Salah. Dan bermula pembahagian Al-Hakim lahu baginya musalsal kepada 8 itu hanya saja bermula dianya 8 itu contoh lahu baginya musalsal, padahal tidak bermaksud ianya Al-Hakim akan hasar membatasi, sebagaimana yang telah memberi pemahaman dianya oleh Ibnu Salah anhu dari Al-Hakim. Bahkan bermula kalam Al-Hakim itu memberitahu ianya kalam dengan bahawa dianya Al-Hakim itu hanya saja menyebut ianya Al-Hakim dari nok-noknya musalsal akan yang menunjukkan ianya di atas bersambung sanad. Dan kadang-kadang terjadilah berantai atau musalsal pada sebahagian besar sanad saja, seperti hadis musalsal dengan awaliyah, itu sebagai pelajaran pertama. Karena bahawa sesungguh berantai daripadanya hadis musalsal di awaliyah itu sampai ianya silsilah, karena bahawa silsilah daripadanya musalsal bi awaliyah
itu sampai ianya silsilah kepada Sufyan bin Uyainah faqat hanyalah. Berkata ianya Ibnu Hajar di dalam kitab Nakhbah, dan barang siapa meriwayatkan ia akan hadis hal keadaan hadis musalsal hingga muntahi perawi akhir, niscaya maka sungguh menghalusinasi ia nyaman. Dan bermula seumpamanya perkataan waman rawahu musalsala, itu perkataan gurunya Ibnu Hajar, yaitu Al-Iraqi. Siapa gurunya? Al-Iraqi. Apa perkataan gurunya? Sungguh telah terjadi bagi kita, bagi kami, dengan sanad bersambung hingga akhirnya sanad. Dan padahal tidak sahlah demikian perkataan. Telah berkata oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, semoga dia memberi rahmat oleh Allah, sebahagian daripada sesahih-sahih musalsal yang diriwayatkan pada dunia itulah musalsal dengan qiraah surat Sah. Sambungan masalah yang di belakang. Sekarang kita masuk tentang masalah nok musalsal. Apakah terbatas atau tidak? Nok musalsal, nok pembagian kalau bahasa Arab. Tapi nok di sini bermakna istilah sebagaimana yang ada dalam ilmu mantik. Nok ini afrad atau personalnya banyak, tapi hakikatnya sama. Seperti contohnya al-insan, manusia. Personal manusia ini banyak, personalnya banyak, tapi hakikatnya sama, yaitu manusia yang berakal. Balik yang berakal. Musalsal ini adalah jenis. Musalsal ini adalah jenis, yaitu hakikat banyak, bilangannya juga banyak. Hakikat berbeda, bilangannya juga banyak. Sedangkan bilangannya itu dinamakan nok, yaitu pembagiannya nok. Nok musalsal ini, jadi kalau musalsalah jenis, jadi noknya banyak. Noknya banyak. Timbul dalam pikiran kita, apakah nok ini terbatas atau tidak terbatas? Jawabannya ialah la tanhasiru, yaitu tidak terbatas. Pembahagian musalsal ini tidak terbatas, sebagaimana Ibnu Salah telah mengatakan hal demikian di dalam kitabnya Waqasimu. Adapun soal Al-Hakim membagikan hadis musalsal ini ke 8 nuk, ke 8 pembagian, ini hanya sebagai contoh, bukan maksud beliau untuk membatasi musalsal ini kepada 8 nuk, ke 8 pembagian. Jadi sekali lagi kami ulang, soal Al-Hakim membagikan musalsal ini kepada 8 pembagian, ini hanya contoh. Ini hanya membuat contoh hadis musalsal. Beliau tidak bermaksud untuk membatasi hadis musalsal kepada 8 pembagian. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Salah di dalam kitabnya dari maksud Al-Hakim ini. Jadi jelas. Bahkan kata Ibnu Salah, ini bukan kata Ibnu Salah, tapi kata pengarang kitab ini. Bahkan kala
Kalam ini perkataan. Ini kalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya perkataan. Zamir iaitu kalamnya Al-Hakim. Bahkan perkataan Al-Hakim yu'din, memberitahu kepada kita, memberitahu kita bahawa beliau menyebutkan satu dua kata yang menunjukkan bahawa 8 pembahagian musalsal beliau semuanya sanad bersambung. Semuanya sanad bersambung. Kami ulang sekali lagi. Bahkan perkataan Al-Hakim memberitahu kita bahawa beliau menyebut 1-2 kata yang menunjukkan atas bahawa 8 pembahagian musalsal ini semuanya sanad bersambung. Semuanya sanad bersambung. Alasannya karena Al-Hakim berkata sendiri setelah membagikan musalsal ini ke 8 pembahagian. Apa perkataan beliau? Yaitu ini 8 pembahagian ini adalah musalsal yang sanadnya semuanya bersambung, tiada penipuan. Sanadnya semuanya bersambung, tidak ada penipuan. Berarti ini memberitahukan kita bahawa maksud beliau membagikan musalsal ke 8 pembahagian bukan maksud beliau untuk membatasi musalsal kepada 8, tapi beliau ingin menyebutkan pada kita atau ingin menjelaskan pada kita bahawa 8 pembahagian musalsal ini semuanya sanadnya bersambung. Semua sanad 8 ini bersambung sampai kepada Nabi. Jelas. Kemudian di depan lagi waqad yaqa'u. Kadang-kadang musalsal ini ada terjadi pada sebahagian besar sanad saja. Kadang-kadang. Jadi kadang-kadang musalsal ini ada terjadi, hadis musalsal ini ada terjadi pada sebahagian besar sanad saja. Contoh seperti musalsal bil awaliyah, hadis musalsal bil awaliyah. Musalsal ini berantainya perawi, berantai atau berturut-turut meriwayatkan hadis. Sedangkan bil awaliyah yaitu hadis pertama kali yang diriwayat dari gurunya. Hadis pertama kali yang diriwayat daripada gurunya sebelum dia mendengar hadis-hadis yang lain. Itulah yang dimaksud bil awaliyah. Jadi kita gabung kata musalsal bil awaliyah, berantainya perawi meriwayatkan sebuah hadis dari gurunya sebelum meriwayatkan hadis yang lain. Jadi semua perawi meriwayatkan hadis musalsal ini pertama kali dari gurunya sebelum dia meriwayatkan hadis yang lain. Bahkan bisa jadi sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain daripada gurunya, pertama kali yang dia mempelajari ilmu dari gurunya ialah musalsal bil awaliyah. Jelas. Alasannya kenapa terjadi musalsal ini pada sebahagian sanad saja, sebahagian besar sanad saja? Karena silsilah musalsal bil awaliyah, silsilah ini yaitu berantainya perawi hadis musalsal bil awaliyah cuma habis terhenti sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Jadi hadis musalsal bil awaliyah putus sanadnya pada Sufyan bin Uyainah. Sampai sanadnya cuma kepada Sufyan bin Uyainah. Jadi hadis ini kalau perawian di atasnya terputus.
Contohnya seperti hadis ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fil ardi man fil samai. Orang yang berkasih sayang sesama manusia, maka orang itu akan disayangi oleh Allah. Maka sayangilah orang yang ada di dunia ini. Maka sayangilah orang yang ada di dunia ini, maka kamu akan disayangi oleh siman yang ada di langit, yaitu termasuk malaikat, nabi yang ada di langit. Semuanya akan menyayangi kita kalau kita menyayangi manusia yang ada di dalam dunia ini. Tapi ingat, ini bukan lain agama. Yang dimaksud hadis ini adalah yang sesama Islam. Dan di dalam Islam sesama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan ajaran yang sesat di sini, tidak termasuk. Kalau ajaran sesat tidak termasuk di sini. Jelas. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh si perawi dari gurunya sebelum dia meriwayatkan hadis lain. Jadi berarti hadis ini adalah hadis pertama kali yang diriwayat daripada gurunya sebelum dia meriwayatkan hadis-hadis lain. Bahkan sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu lain, pertama kali yang dia mempelajari atau yang dia dengar daripada gurunya ini hadis ini. Gurunya juga begitu. Gurunya pertama kali meriwayatkan hadis dari guru-guru di atasnya juga hadis ini pertama kali yang gurunya riwayat sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Jelas, sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Sedikit berulang sedikit itu tentang hadis ar-rahimuna, hadis kasih sayang. Hadis ini kan contoh musalsal bil awaliyah. Berantai perawi hadis ini sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Jadi semua sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Jadi ingat, hadis musalsal bil awaliyah yaitu setiap perawi meriwayatkan hadis ini dari gurunya sebelum perawi tersebut mendengar hadis-hadis lain dari gurunya. Jadi hadis pertama yang dia dengar dari gurunya yaitu hadis musalsal bil awaliyah. Jelas. Jadi pertama putus hadis ini yaitu tidak memenuhi syarat lagi, yaitu bukan awal lagi. Itu pertama putus hadis ini yaitu pada mendengar Ibnu Uyainah. Mendengar Ibnu Uyainah daripada Umar bin Dinar. Ini maksud putus di sini maksudnya tidak terbenar sifat awaliyah. Kalau sifat awaliyah tadi yaitu setiap perawi meriwayatkan hadis dari gurunya sebelum dia meriwayatkan hadis lain, sebelum dia mendengar hadis lain. Itu hadis pertama kali yang dia dengar daripada gurunya yaitu hadis musalsal bil awaliyah. Contohnya seperti hadis kasih sayang tadi. Jadi Ibnu Sufyan bin Uyainah ini putus berantainya, yaitu sampai berantainya perawi sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Jadi di atasnya tidak berantai lagi, atau maksudnya Sufyan bin Uyainah mendengar hadis ini dari Umar bin Dinar, bukan hadis pertama lagi. Bukan hadis pertama lagi. Yang jelas tidak terbenar dengan kata pertama awaliyah. Awaliyah kan maksudnya hadis pertama yang dia dengar daripada gurunya. Jadi Ibnu Uyainah atau Sufyan bin Uyainah mendengar hadis ini daripada Umar bin Dinar, bukan pertama lagi. Umar bin Dinar mendengar hadis ini daripada Abi Qabus.
Sedangkan Abi Qabus mendengar hadis ini daripada Abdullah bin Umar bin As. Abdullah bin Umar bin As. Sedangkan Abdullah bin Umar bin As mendengarkan hadis ini pada Abdullah. Sedangkan Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, yaitu Ibnu Hajar berkata dalam kitab An-Nakhbah. Apa perkataan beliau? Wa ma rawahu musalsalan ila muntahi. Siapa saja yang meriwayatkan hadis secara musalsal sampai sanadnya habis, maka orang tersebut menghalusinasi atau keliru. Orang tersebut keliru. Tidak ada yang meriwayatkan, orang yang meriwayatkan hadis secara musalsal sampai sanadnya habis. Ini keliru atau menghalusinasi, waham 25%, benarnya 25%, tapi salahnya 75%. Jelas? Jadi kata Ibnu Hajar, siapa saja yang meriwayatkan hadis secara musalsal sampai sanadnya habis, ini orang ini keliru. Tidak benar perkataan orang, tidak benar riwayatnya atau perkataannya tidak benar. Jelas. Ini jangan dibandingkan dengan contoh Al-Hakim di belakang. Kalau contoh Al-Hakim di belakang, ya sanadnya sampai pada Nabi, atau contoh-contoh di belakang sanadnya sampai pada Nabi. Tapi ini musalsal bi awaliyah yang dimaksud. Ya jelaslah sanadnya tidak bersambung. Sanadnya tidak sampai kepada Rasul. Seperti hadis ini, contoh seperti hadis ini, hadis Ar-Rahimu, hadis kasih sayang tadi, sampainya kepada Sufyan bin Uyainah. Jadi siapa saja yang meriwayatkan hadisnya itu secara musalsal sampai sanadnya habis, ini keliru, orang ini keliru atau riwayatnya keliru, tidak benar. Wa nahmuhu qaulu syaikhihi al-Iraqi. Senada dengan perkataan di belakang, yaitu perkataan guru Ibnu Hajar, yaitu Al-Iraqi. Perkataan Al-Iraqi, perkataannya yaitu sungguh terjadi bagi kami dengan sanad bersambung sampai akhir sanad. Perkataan Al-Iraqi ini tidak sah, tidak benar, tidak sah. Alasan tidak sah, boleh jadi perkataan tersebut salah atau dusta. Jadi perkataan Al-Iraqi terjadi bagi kami dengan sanad yang bersambung hingga akhir, ini dusta atau salah. Pokoknya jawapan yang tepat, tidak sah perkataan ini, tidak benar perkataan ini. Jelas. Kemudian berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, semoga Allah memberi rahmat kepada beliau. Apa perkataan beliau? Di antara musalsal yang paling sahih yang diriwayatkan dalam dunia ini, di antara musalsal yang paling sahih yang ada diriwayatkan dalam dunia ini ialah hadis musalsal bi qiraah surat Sa. Jadi qiraah surat Sa sanadnya berantai sampai Nabi. Sanadnya berantai sampai Nabi. Bersambung-sambung. Ini adalah hadis musalsal yang paling sahih menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jelas. Soal contoh pada video ini tidak saya tulis, tapi ada pada video pertama masuk pada masalah musalsal. Partnya sudah lupa saya. Jadi lihat aja video pertama masuk musalsal, pada akhir ada saya tulis qiraah sah. 3 kamu ulang.
Anwa'un musalsali. Nok musalsal. Nok pasti yang kamu form ilmu mantek pasti form. Musalsalnya jedakan jenis. Ya nok jila. Nok ji jedakan contoh-contoh ji. Jadi musalsalnya na gebagi na nok pada pegang na pembagian. Yang je timbul pertanyaan tanya. Nok musalsalnya na terbatas dengku. Jawabannya la tan hasiru hana terbatas. Berarti cukup le. Hana terbatas nok ji. Hana terbatas ke 8, hana terbatas ke 10, ke 30 dan seterusnya. Sebagaimana Ibnu Salah kalau dipegang. Sebagaimana Ibnu Salah kalau dipegang lagi lagi dapatnya. Bekerenggu. Adapun soal Al-Hakim. Al-Hakim kagak bagi musalsalnya ke 8 nok. Ohnya cuma gepegot contoh musalsal mendong. Kon maksud konnya dia hasar musalsal. Yang pembahagian Al-Hakim kepada 8 nok ada ikut lagi anjir. Yang hanya untuk gepegot contoh. Hanya untuk gepegot contoh musalsal. Bukan berarti konnya bermaksud untuk kehasal musalsal. Musalsalnya 8 pembagian. Kon lagi maksudnya yang cuma kena buat contoh. Sebagaimana Ibnu Salah kagak beri pemahaman legotnya dalam kitabnya tentang masalah Al-Hakimnya, tentang perkataan si Al-Hakimnya. Mohon. Bahkan kalamuhu ke kalam Al-Hakim, yaitu perkataan dilikut. Pembagian Al-Hakim bagi musalsal kepada 8 nok hanya contoh, bukan bermaksud kena hasal musalsal kepada 8. Bahkan perkataannya memberitahu ibite bagi kedanyo, dipetepu bagi kedanyo, bahawa hanya saja goknya kena pegah pakon je ke bagi ke 8 boh nok, kena pegah bagi kedanyo bahawa nok yang goknya batasi menua nok yang 8 menua Bandung mentambung tanah. Secara makna isyarah mengisyarahkan bagi kedanyo le perkataan Ibnu Al-Hakimnya tentang bahawa 8 noknya adalah mentambung Bandung sanaji. Yang kena bite kena sebutkan bagi kedanyo. Dengan bukti apa? Dengan bukti gotnya kegera diliku pembahagian Al-Hakim kepada 8 nok, gebagi musalsal ke 8 nok hanya saja sebagai contoh. Selesai gebagi dah gekele Al-Hakim kibang gekel nyo adalah musalsal ke. Nyo adalah nok apa? Nyo adalah nok musalsal. Nok musalsal daripada sanad-sanad yang bersambung yang hanya penipuan. Nyo nariknya diliku pembagiannya. Berarti membuktikan gotnya kon kena batas musalsal kepada 8. Tapi kena pegang musalsal yang gotnya bagi kepada 8 Bandung bersambung sana. Yang inti kena pegang bagi kedanyo. Yang inti gotnya kena pegang ke kedanyo lagi nya. Tapi perkataan beliau hanya ini lagi dapatnya kalau. Kan. Di dalam pak nasi dalam. Ikulah kadang-kadang musalsalnya na terjadi bak sebahagian besar sanad mentong.
bak sebahagian besar sanad mentong. Kon tampi habis sebahagian sanad mentong. Sebahagian besar sanad mentong. Lagi contoh hadis musalsal bil awaliyah. Contoh hadis musalsal bil awaliyah. Pakon je lagi ya. Karena silsilah turut menurut atau berantainya perawi minhu dari musalsal bil awaliyah cuma sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Ehnan tu, ehnan butuh, ehnan habis berantai perawi ini. Sedangkan dia tu hana berantai ni. Berantai berarti perawi musalsal bi awaliyah tu cuma Sufyan bin Uyainah. Kan? Dia jelaskan tentang ibarat ke sifat awaliyah. Karena betua punya iktibar asanid yang dukun musalsal punya iktibar asanid barang matawarada bihi ruwaduhu ala wasfi sanadin bima yurja'u ila tahamuli yang takrif punya iktibar asanid. Hadis-hadis yang didatangkan dari si perawi datu sifat sanad. Sifat sanad apa maksud sifat? Kibar yang ke sifat sanad. Sifat sanadnya yang dirujuk kepada tahammul menerima hadis, jalan kecok hadis. Jadi pandangan berantai perawi berantainya sifat sanad. Nyo termasuk sifat sanad. Kamu kan? Punya itibar ruwati, itibar diri perawi, nyo sifat perawi. Apakah perkataan atau perbuatan atau gabungan lagi dari itu. Kan? Ini dah jelaskan. Sifat awaliyah itino kipa maksudji yaitu setiap perawi geriwayat sebuah hadis bak urung yang gotnya hantam kedengar hadis lain daripada orangnya. Tu golong kedengar hadis. Mesti contoh T.A. dengan T.B. T.B. saat keriwayat hadis daripada si A, yang tu golong keriwayat hadis nyo, segala keriwayat hadis musalsal bil awaliyah hantam keriwayat hadis lain daripada gonya. Tu golong keriwayat hadis lain, nya hantam keriwayat hadis. Hana-hana. Boleh pegang no. Jadi keriwayat hadis musalsal daripada si A nyo tu golong keriwayat hadis-hadis lain. Bahkan jika tu golong kemono ilmu-ilmu lain nyo dia yang keriwayat daripada gure gotnya daripada si A mana. Kan? Ya, ia ke sifat awaliyah. Setiap perawi meriwayatkan hadis daripada perawi yang di atasnya sebelum dia meriwayatkan hadis lain. Yang ke awaliyah musalsal berantai atau berturut-turut perawi. Ya kan? Berturut-turut apakah perawi atau asanid berturut-turut, sifat asanid. Sedangkan awaliyahnya pertama kali. Jadi berantai pertama kali kan? Hadis berantai pertama kali yang diriwayat dari guru gotnya tu golong diriwayat hadis lain. Kan? Beka. Contoh dengku musalsal bi awaliyah contoh musalsal bi awaliyah arrahimuna yarhamu humur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fil samai. Orang yang nak kasih sayang, yang nak sifat kasih sayang, yang menyayangi, maka jih akan disayang di Tuhan. Makanya tengok manusia tengok saling menyayangi antara manusia, maka tanya akan disayang di Tuhan. Itu hadis. Tanya tak sayang kau, maka tanya disayang di Tuhan. Irhamu bukan mafil ardi. Sayangilah orang yang ada dalam bumanya, man yang berakal, iaitu orang-orang yang ada di dalam dunianya, yang ada di bumanya. Apakah berarti
manusia atau jin yang Islam. Semua man yang ada dalam dunianya sayangilah, ni kata. Maka siman yang ada di langit akan menyayangi tengok. Malaikat di langit atau nabi yang di langit akan disayang tengok. Menyatanya sayang ke urung yang dalam doyanya. Berarti kita nak mufoli. Ya. Ha, berarti nyofol yang kedua, hadis nyofol yang kedua pak gurunya. Pada bang kijak apa, dia terkejut bang kijak apa nya bahasa dia bang kijak apa? Bang pun ilmu pun kepono nyonya. Sangilah orang yang menyayangi orang lain, maka orang itu akan disayangi oleh Allah. Maka sayangilah kamu orang-orang yang ada di bumi ini, maka orang yang ada di langit akan menyayangimu. Nyopon ke pono pun, nyopon yang ke gejuk hadis pun. Berarti membuktikan Islamnya damai tu, saling menyayangi, baik saling melho. Kakam ho kan? Ha, ni contoh. Tak. Maka hadis tu diriwayat dia urang yang diriwayat berkata oleh si perawi. Pergi ke si perawi pun. Perawi yang bawah, perawi yang diu. Lun dengar hadisnya daripada guru lun, iaitu pun hadis yang lun dengar daripada guru lun. Guru gonya lagi anjir. Nyo hadisnya pun yang lun dengar daripada guru lun. Guru gonya yang dia lagi anjir sampai sempurna, iaitu Tok Abi Sufyan. Sufyan bin Uyainah. Karena putus hadisnya putus berantai hadisnya Sufyan bin Uyainah. Sedangkan Ibnu Uyainah iaitu Sufyan bin Uyainah. Kamu kan goknya dengar hadisnya daripada Umar bin Dinar. Sedangkan Umar bin Dinar nyogoknya dengar daripada Abi Qabus. Sedangkan Abi Qabus dengar daripada Abdullah bin Umar bin As. Sedangkan Abdullah bin Umar bin As dengar daripada Abdullah dengar daripada Rasulullah. Orang ya kamu alikulah. Wajib umuhole musasa bi awaliyah, berantai perawi dengan awal tu, dengan pertama kali riwayat. Berarti setiap perawi saat gecok hadis daripada guru egotnya, tu golong gedengar hadis lain, tu golong riwayat hadis lain. Bahkan nyo contoh. Bahkan nyo contoh tu golong gecok ilmu lain. Pergi tauhid, pergi fiqh, pergi tasawuf, tu golong gedengar pun ke mono nyo boleh gecok. Orang hadis pun riwayat, hadis musalsal bi awaliyah tu. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Nakhbah, wa marrawahu musalsala ila muntahi. Tu yang meriwayat hadis secara musalsal sampai tanak dia habis. Nyan urangnya kam halusinasi atau keliru model. Menyona orang yang pegah gaknya kagak riwayat hadis musalsal, kagak riwayat hadis secara musalsal sampai tanak habis, sampai tu Nabi, hanya keliru. Nabi keliru atau riwayat yang menghalusinasi model-model atau yang keliru. Hana betul ya? Hana. Atau menurutkum lah itu tu sanad musalsal. Itu tu. Sufyan bin Uyainah. Jadi menyona berarti yang meriwayatkan hadis musalsal katanya. Meriwayatkan hadis secara musalsal sampai habis sanad. Hanya berarti keliru kan. Wah 25%. Nabi kata betul 25%, 75% salah. Kamu halusinasi model. Kayak wa nahruhu qaulu syekhihi al-Iraqi
semakna dengan narid meno itu marawahu, iaitu perkataan guru Ibnu Hajar meno, iaitu Al-Iraqi, perkataan Iraqi yang semakna cik lagi dah meno. Toh perkataan Iraqi telah terjadi bagi kamu, sungguh telah terjadi bagi kamu dengan sanad yang sambung sampai akhir. Wala yasihu zalika, perkataannya nasah. Perkataan Iraqi modelnya bahawa gotnya kerana berkena terjadi bagi gotnya bahawa berkena sanad bertambung-tambung tapi tu habis, sampai tu akhir sanad. Hanya berarti hansah nariknya. Pakau hansah. Boleh saja salah nariknya, atau boleh saja dusta nariknya. Pakai hana betul kan? Ya, mohon. Jadi hana yang sampai habis hana. Nyo musasa bi awalia. Kamu orang musasa bi awalia. Ya. Bek ni apa pok ngata niku. Ada contoh 80 yang pegang di Al-Hakim niku. Dia 80 yang sana ni tok tak bertambung-tambung. Mohon kan? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, semoga beliau dirahmati oleh Allah. Min asahi, sebahagian sesahih-sahih musalsal yang diriwayatkan dalam dunianya, itulah musalsal dengan qiraah surat As-Saff. Jadi pada berkaitan apa? Kun Al-Hafidh Ibnu Hajar, musalsal di antara musalsal yang paling sahih yang diriwayat dalam dunianya, yang ke musalsal bi qiraah surat As-Saff. Yang hadis musalsal surat As-Saff. Hadis musalsal surat As-Saff. Contoh hanya mungkin nombor ini kerana kau pak video phone masalah musalsalnya nalun sebut ini. Kalau mana contoh dia nalun duduk buat video, nalun tulis buat akhir video. Kurang menit-menit waktu ni akhir-akhir video nalun tulis contoh surat As-Saff. Kamu orang kerana itu dia lupa yang hak kaya hanya mungkin nombor payang hak. Yang kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Baik payang hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.